Jadi hari ini kita ke Biro Hukum Provinsi dalam rangka yang pertama menanyakan terkait putusan MA, kenapa enggak segera dieksekusi oleh Kabupaten Nganjuk, Pemda. Yang kedua, kita tanyakan juga statement Bupati Nganjuk terkait akan mengadakan pengisian perangkat desa antara bulan 3 atau 4. Padahal perda perangkat desa itu sedang kita revisi di DPRD. Apakah Bupati ini akan melawan hukum? Kita lihat nanti hasil konsultasi kita. Yuk masuk yuk. Ada ketua kita di sana. Pak Ketua juga menanyakan hal yang sama. Pak Cianto sama Pak Ulu. Ikutin ya. Sebenarnya ada dua materi yang kita tanyakan pada pertemuan siang hari ini. Yang pertama terkait dengan hasil sengketa pilkades di Mojodjuru. Kemarin kan sudah kita rapatkan di Kabupaten Nganjuk dan Komisi 1 juga sudah menindaklanjuti rapat kemarin terkait sengketa pilkades bahwa dulu kemarin pilkades dan sengketa hasil sengketa betul akan penggugat, terus kemudian dari MA juga tetap dimenangkan penggugat. Tapi sampai hari ini pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk belum menindaklanjuti keputusan dari Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada sedikit permasalahan bahwa revisi perda desa perda nomor 1 ini kan saat ini sudah dibentuk pansus, tapi ini kan juga ada perintah atau ada semacam itu sehingga ada kegelisahan pada kepala desa bahwa ini ada mungkin perintah terselubung bahwa bupati memerintahkan kepada camat-camat melalui camat-camat kepada kepala desa untuk mengisi perangkat desa. Padahal di sisi lain kami dari DPD sudah membentuk pansus perubahan revisi perda. Di dalamnya termasuk adalah materi itu. Ini yang kami ingin konsultasikan. Dan DPD sudah membuat kami buat DPD rekomendasi dari Pak Pemda, kami sudah membuat surat kepada Bupati bahwa DPD meminta untuk menunda pengisian perangkat sambil menunggu revisi perda selesai. Dari Bupati itu nunggu jawaban dari Biro Hukum mungkin. Hukum. Jawab ya Pak ya? Oh, belum. Belum. Di kita. Tapi seharusnya kan itu sudah Ya. harus langsung dilaksanakan. Ya itu cuman anunya saja. Jadi Bupati itu ada bersurat ke kami Pak, ke Biro Hukum. Maksudnya ya itu untuk minta petunjuk terkait putusan MA itu. Oke. Harusnya seperti apa. Nah kalau kemarin yang dari pansus kemarin sudah kita jelaskan. Itu bisa langsung dijalankan. Cuman kan yang dinyatakan tidak berlaku sama MA itu kan hanya putusannya Bupati. Betul. Jadi pelantikannya saja. Pelantikan Bupati. Ya, jadi kan untuk mengulangi lagi harusnya dari bawah lagi kalau untuk proses pelantikan. Karena yang diusulkan untuk dilantik kan bukan yang menggugat ini. Yang menggugat. Bukan. Yang kemarin dilantik itu kan bukan yang sekarang menggugat. Bukan. Tergugat. Ya, Tergugat. kalau sekarang dia harus dilantik, kan harus ada usulan lagi dari bawah, mulai bawah untuk merubah usulan ke Bupati yang dilantik jadi yang menggugat ini. Mulai dari panitia. Ya iya Pak, kan nggak mungkin Bupati terus kalau nggak ada usulan Bupati terus melantik juga nggak bisa. Harus mulai proses apa lagi kalau mau mendudukkan yang orang ini. Tapi mohon maaf, yang terakhir itu lewat Pak Sekda itu meminta kepada yang menggugat itu minta surat eksekusi dari pengadilan. Nggak ada Pak, PTUN kan nggak ada eksekusinya. Nah, eksekusi itu kan kalau saya tanya baru bisa dikeluarkan setelah jangkanya waktu 3 bulan dan Bupati tidak Bukan eksekusi, kalau PTUN hanya malah teguran. Teguran itu ke Bupati dan juga ke Gubernur. Seperti itu.
karena gubernur dianggap sebagai atasan dari bupati. Kalau PT-UN tidak punya apa namanya itu ya, dia punya kekuatan sebagai eksekutor ya, seperti pengadilan negeri. Kalau kalah gugatan terus yang dijadikan objek gugatan dieksekusi, begitu. Kalau PT-UN tidak ada. Jadi nanti akan ada surat dari PT-UN itu kalau sudah lewat tanggalnya tidak dilaksanakan untuk segera dilaksanakan. Kalau sekarang Pak, kalau mau dilaksanakan ya harus mulai proses dari awal lagi untuk mengusulkan siapa namanya Pak itu Iya. menjadi bupati. Nggak bisa tahu-tahu melaksanakan itu, nggak bisa Pak. Nah, itu tidak segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, Bu. Jadi masih ngotot menunggu surat eksekusi, baru mereka mau melakukan. Gitu loh. Kemarin nggak seperti itu ya Pak ya. Itu yang disampaikan di bawah, Bu. Jadi Mas Angga nanti kan dijawab sama Biro. nggih. Jadi gini, Bu, apa yang disampaikan dari Pemda Nyun Sewu Sebenarnya sudah kita itu sampaikan, kadang Pak. Waktu bagian hukum dibalik. ini itu juga sudah kita sampaikan. Ya kalau memang mau melantik harus mulai proses awal lagi, sehingga bupati melantik itu harusnya seperti itu. Tidak dibiarkan untuk tidak diambil tindakan. Proses revisinya masih berjalan. Ya. Jadi perda yang lama itu masih berlaku, perbedanya juga masih berlaku. Kalau perda yang baru ini sudah diundangkan, ya Harus baru. menyesuaikan. Iya, baru yang lama tidak berlaku. Berarti tidak ada yang dilanggar Tidak ada Pak. secara Kalau sekarang administrasi bisa. maupun secara Ya. hukum. Cuma Tapi nanti di perda baru kalau ada aturan-aturan yang ternyata berbeda dengan aturan yang Harus lama menyesuaikan. harus menyesuaikan. dalam pelaksanaannya. Iya. Jadi misalkan yang sekarang sudah diisikan ternyata misalkan syarat-syarat untuk pengisian perangkat desa di perda yang baru itu berbeda dengan perda yang lama. Dan orang yang didudukkan itu ternyata di perda yang baru tidak memenuhi syarat, ya dia harus copot, Cuma harus begini, menyesuaikan yang perda baru. resiko itu. Dalam konteks ini kira-kira lazim enggak ketika teman-teman merubah revisi perda dalam proses perubahan ini juga ada pelaksanaan, kira-kira dalam konteks ini lazim apa tidak kira-kira? Gak masalah Pak, kalau itu kan tidak boleh dibiarkan kosong posisi itu. Di desa saya sudah 6 tahun tidak ada caleg, tidak diisi juga tetap jalan pada konteks ini. Mungkin lain dengan kabupaten, dengan provinsi lain, tapi kalau di pemerintahan desa lain, misalkan Joko Tirto, ada Joko Tirto dilakukan bayar tidak apa-apa, karena memang tugasnya minim pada konteks ini. Sehingga mungkin analognya kalau desa dengan provinsi mungkin kurang tepat, mungkin. Terus sekarang kondisinya sudah diisi penuh semua. belum. Dia mau Mau mengajukan diisi tapi bukan PLT, Bu, tetap. Baru mau ngajukan dosen Mau sudah mengajukan. diisi. Iya. Sehingga ini kan polemik. Satu sisi kepala desa itu manut bupati. Di sisi lain DPRD itu tidak sesuai dengan keinginan bupati. Sehingga kepala desa ini kemarin waktu kita hearing baik Parade maupun Akadi, Asosiasi Kepala Desa dan Parade, kumpulan kepala desa itu sing dinut ki sing di. Kan begitu. Kalau ini jelas sikap kita DPRD karena saat ini kita sedang membahas, kita meminta kepada saudara bupati untuk menunda pengisian perangkat sambil menunggu revisi perda. Kalau secara aturan tidak ada masalah, Tidak Pak. ada yang Tidak ada dilanggar. masalah karena yang perda baru belum jadi, Nggih. perda lama, pergub lama masih bisa dipakai. Nggih. Kalau terkait yang lain-lain, nah itu monggo dibicarakan. Mungkin Pak Bupati kalau sudah ketemu dengan DPR bisa untuk diminta untuk menunda mungkin bisa. Kalau dari kami, jawaban kami kalau secara hukum tidak ada masalah. Nggih. Rencana pengisiannya Bupati untuk yang ini ya, Nah, Ya, dia akan mengikuti mekanisme yang ada di perda yang baru. lama itu apa? Ikuti Lama. perda yang lama. Jadi maksudnya kalau Jadi, perdanya Nganjuk untuk mengangkat perangkat desa, ingat Persyaratannya saya apa saja? enggak, selain persyaratannya enggak asal ngangkat. Ya. Seingat saya itu dia ada harus tes dulu. Ya, Ada betul. tes pendidik Betul. dari ini diadakan itu. Apakah Betul. itu dilakukan? Dilakukan. Tes itu. kalau sesuai Iya. perda memang seperti itu perda yang lama. Dilakukan. Cuma ada perbedaan yang mendasar. Tes itu di kecamatan. Itu yang nanti akan di. Yang ngetes kecamatan. Iya, kemarin kan yang perda yang lama tesnya itu di kecamatan dan Jadi fungsi banyak. fungsi pengawas Mhm. itu bisa menggugurkan tol. Pengawas itu dari Forpimcam, Camat, Kapolsek dan Ramil.
pengawas itu bisa menggugurkan calon, bisa menentukan calon. Ini yang kita coret. yang Yang kemarin dicoret, tidak betul ya. itu. Jadi hari ini sudah kita selesaikan terkait dengan masalah mojo dhuwur sama masalah pengisian perangkat. Nanti kita tunggu ya kabar selanjutnya.